Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Akmal Farasan dengan NIM 205520103. Di sini saya akan menjelaskan tentang Visual Studio dan MySQL, cara mensinkronkannya dengan PHP MyAdmin, exam lah. Dan ini dia tampilan database-nya, database di PHP MyAdmin-nya. Ini dia, bisa dilihat. Dan ini dia di browser kita buka PHP MyAdmin-nya ya. Dan kemudian kita klik buku ini terdapat database data-data ya. Jadi buku anggota peminjaman pengembalian ini, user ini merupakan judul dalam tabel. Jadi seperti itu, bisa dilihat seperti ini, dan ada data-datanya di setiap itu. Dan kemudian kita memasuki Visual Studio-nya, dan inilah desainnya. Dan di form satunya itu desainnya tadi, dan inilah codingnya, coding di form 1. Bisa dilihat teman-teman viewers semua, ini adalah coding yang telah kita buat, yang telah kita ketik, yang dimana diperlukan kecermatan di dalam sebuah coding ini, ketelitian, sehingga kita bisa mensukseskan project kita ini, karena diperlukan coding sih. Dan ini adalah tampilan desainnya, form satunya, ada username, password, itu adalah desainnya ya. Dan kemudian ini desain di form kedua, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah tampilannya, input data anggota perpustakaan Universitas Lancang Kuning. Dan seperti inilah tampilan desainnya. Dan kita lihat codingnya kita bisa lihat di sini, bisa. Dan tentunya coding di form 1 dengan form 2 itu berbeda, karena di form 1 itu desainnya berbeda juga dengan form 2. Jadi seperti itu. Jadi form 1 itu tentang anggota, form 2 tentang buku. Seperti itu. Bisa dilihat juga seperti ini. Ini dia codingnya yang berbeda. Dan codingnya tentu saja berwarna-warni apabila coding di Visual Studio ini. Berwarna-warni ya, ada merah, biru warnanya, tulisannya ya kan. Dan ini dia ada simbol-simbol, dan simbol-simbol ini tidak boleh salah dan tidak boleh sama sekali tertinggal. Apabila ada salah satu yang saya sebutkan tadi, teman-teman melakukannya, maka gagal codingnya. Dan kemudian kita view kode form 3, dan ini juga codingnya, silahkan dilihat ya teman-teman. Ini dia codingnya. Dan ini tampilannya, inilah ketikannya, dan inilah tulisan codingnya, bisa dilihat. Dan kemudian saya scroll lagi ya, bisa dilihat ya, bisa sama-sama kita lihat. Inilah codingnya yang banyak, jadi seperti itu. Dan kita kembali melihat desainnya, dan desainnya seperti ini, desain Visual Studio-nya yang telah kita buat. Dan ini adalah tampilannya, dan kita ada label, ada text box. Dan kita lanjutkan saja di desain yang ke form 4. Inilah tampilan desainnya yang telah kita buat juga. Dan kita lihat codingnya, dan ya, ini codingnya. Tuh, codingnya seperti ini. Kita scroll ke bawah. Ada yang kepanjangan, kita scroll ke kanan. Ya, ke kanan. Bisa dilihat. Ini saya scrollnya pelan-pelan. Saya kembalikan lagi. Apabila ada teman-teman yang ingin mencatat codingnya, silahkan di pause ya video ini. Dan kemudian kita buat form 5-nya. Kita view codes, dan
ya. Ini dia codingnya, silahkan dilihat. Coding ini merupakan hal yang penting dan membuat kita harus jeli dan teliti apabila ada kesalahan atau error dalam sebuah program. Kita harus jeli lah melihat kesalahan-kesalahan di mana letak codingnya gitu. Dan oke, itulah tampilannya, tampilan desainnya yang telah dibuat. Dan oke, di sini kita akan mencoba start merankan, oke. Dan inilah menjalankan aplikasinya seperti ini. Dan kita ketik admin, passwordnya, oke. Tandanya berhasil memang. Oke, langsung saja kita buat di sini kode buku. Kita buat kode bukunya di sini. Kode buku kita buat sini AD04 dengan judul Puisi Bakti. Penulis di sini kita buat Akmal Fuad Hasan, Akmal Fuad. Penerbit yaitu Akmal Fuad juga. Tahunnya tahun 2021. Kita klik save, kita klik button, maka akan tampilannya seperti data buku yang ada tertera pada monitor viewer semua. Ya, seperti inilah tampilannya apabila kita telah menginput data-data yang telah kita miliki ke dalam aplikasi ini. Oke, tandanya berjalan dengan baik dan benar, dan kita save dan terjadi agak error, tapi tidak apa-apa. Kita edit dan hilang semua seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke transaksi. Transaksi anggota di perpustakaan. Kita lihat di sini NIM-nya ya, nama saya. Terus kelas, buat sini kelas 2 jurusan Teknik Informatika, tentunya nomor HP 0826 62 26. Random aja sih, acak nomornya itu. Dan kemudian sudah bisa dilihat di monitor sebelah kiri, maka itulah hasilnya. Tandanya berjalan dengan baik dan benar dalam peminjaman. Seperti inilah tampilan desainnya. Oke, seperti inilah tampilannya. Ya, kode pinjamnya PC16 dengan kode buku AC01 dengan NIM 1928178 ya. Dan tanggal pinjamnya yaitu 12 Jun Saturday, dan lama pinjam Monday 14 Jun. Save ya. Dan ada tertera di sana. Dan kemudian kita lanjutkan ke pengembalian. Di sini desain pengembaliannya seperti ini. Bisa dilihat tadi kita PC16, kita kembali ke PC16 dan kita buat dendanya di sini 2000 saja. Dan total dendanya kita buat di sini berapa ya? 6.000 saja. 6.000 saja. Dan oke, di sini kita buat tanggal 16 Wednesday June. Dan oke, tanda berhasil. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita yaitu
kita menuju logout. Dan inilah hasil dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.